loading. Berarti Bu Yohang belum tahu kali atau Pak Japri yang Pak RT. Udah Yang Udah oke, kalau udah jawab, kalau udah jawab. udah jawab. Surya juga udah Udah. oke juga. Kalau udah jawab ya iya. Nah, nih pakai begini sama mie ayam enak. Tapi kalau belum jawab, Tuh, siapa tuh? Salah. Nasi goreng bukan bisik. Ya memang bagus, ada baiknya karena perlu istirahat. Walaupun istirahatnya sebenarnya udah ada sebulan sekali, tapi memang perlu juga lah, masuk nyari duit terus. Iya. yang saya hormati Bapak RW ini 16, yang saya hormati tuan rumah, Pak Guru, Pak Dion, Pak Dikin, dan malam ini adalah tahapan awal untuk pembentukan pemilihan ketua RT 015. Karena kalau tahun-tahun dulu itu kan tidak terlalu detail ya kalau tahun sekarang, karena memang ada perwal yang baru yang mengatur terkait pemilihan petunjuk pemilihan ketua RT, RW, dan LPM itu lumayan detail. Makanya si panitianya sendiri harus di SK-kan. Kelurahan yang mengeluarkan SK pemilihan ketua RT, RW itu, atau panitia LPM juga nanti yang meng-SK-kan itu kelurahan. Baru tahun ini gitu ya? Kelurahan membuat SK berdasarkan musyawarah dalam berita acara. Jadi nanti ketika musyawarah itu kita laksanakan, ada data hadir, ada berita acara. Berita acara isinya adalah hasil musyawarah, di dalamnya ada panitia, kepanitiaan, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota jika diperlukan. Nah, itu terkait dengan kepanitiaan. Nanti setelah kepanitiaan itu di SK-kan, lalu kepanitiaan itu akan membuat tata tertib, ya, membuat tata tertib, rapat, akhirnya membuat tata tertib, menentukan cara apa yang ingin dipakai oleh RT atau RW bersangkutan, dituangkan dalam tata tertib, karena memang di situ ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh panitia. Nah, tata tertib itu sendiri nanti dibuatkan berita acara juga dengan tata tertib untuk pemilihan. Kedua, tahapan penjaringan calon. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan. Yang keempat, tahapan pelaporan. Yang kelima, terakhir tahapan Pemilihan. Bukan pemilihan, Pengesahan. Pengesahan oleh lurah. Tuh. Pertama, itu 50% plus 1 dari pemilih. Gitu ya. Itu setelah aklamasi. Kalau nggak ada calon misalnya, atau calon cuma 1, ya berarti secara aklamasi. Yang kedua, pemilih secara langsung oleh semua warga yang punya hak pilih. Semua warga yang berumur 17 tahun, berarti kan semua milih itu kayak pemilu. Itu pemilihan secara langsung. Yang ketiga, pemilihan secara perwakilan oleh satu rumah atau satu kakak, satu pemilih. Jadi ada 3. Jadi ada 3 jenis pemilih. Nah, itu nanti RT kita mau pilih pakai yang mana, itu dituangkan dalam tata tertib. Itu
karena di perwal kan tidak ditentukan, dan justru yang menentukan adalah tata tertib, dituangkan tata tertib. Tuh. Yang berikutnya ini yang rada urgent, bahkan di RW juga banyak yang bingung. Saya lihat juga di Pak Oto ketika menjelaskan ke RW agak sedikit salah. Itu tadi saya baca. Jadi mungkin ini buat pengetahuan kita semua ya. Masyarakat itu yang tinggal di RW 7 lah, di RT 7 itu ada dua prinsip. Masyarakat itu nanti dia akan menjadi warga atau penduduk. Prinsip pertama adalah prinsip domisili. Berarti orang yang ada di RT 7 secara faktual berdomisili di sini. Nah, Walaupun bukan KTP sini. Ya, mau KTP sini kayak mau KTP Luar. Jawa kayak mau KTP Depok, Yang penting atau luar Depok, luar provinsi, pokoknya yang penting tinggal di sini, wilayah. Manapun, itu namanya prinsip domisili itu terpenuhi kalau orang sudah tinggal di sini. Yang wajib memilih. Kita dulu, belum. jangan ngomong pemilih dulu. Yang kedua, prinsip administratif. Ya, artinya identitas. Identitasnya RT 7. Gitu ya. Nah, itu ya dua prinsip itu. Ya, sekarang kita masuk ke Domisili. hak dan kewajiban. Bagi seorang calon, tar dulu, sebelum itu ada pertama, orang yang memenuhi satu prinsip domisili saja, dia tidak memenuhi prinsip identitas, misalnya domisilinya di sini tapi KTP-nya di luar, itu disebut warga. Yang kedua, kalau orang yang memenuhi dua prinsip tadi, dua-duanya terpenuhi, tinggal di sini, KTP juga KTP sini, itu disebut penduduk. Ya, itu Pak Oto nggak paham tuh Pak RW. Nanti besok saya jelasin juga ke Pak Oto. Itu ada di definisi. Nah, itu orang yang memenuhi hanya prinsip secara faktual tinggal di sini, itu disebut warga. Nah, kalau dia memenuhi dua-duanya, tinggal di sini dan KTP-nya juga kakaknya dari sini, disebut penduduk. Tuh ya. Oke, kita tahu mana warga, mana penduduk. Bukan penduduk sini. Saya adalah penduduk sini. KTP sini. KTP Tinggal di sini, sini. tinggal di sini. Jadi kalau warga belum tentu penduduk, tapi kalau penduduk udah pasti Warga. Oke ya, paham ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke pemilih. Siapa itu pemilih? Di perwal disebutkan bahwa pemilih itu adalah warga setempat, warga ya, bukan penduduk, warga setempat yang minimal 1 tahun Tinggal di menjadi warga ya, bukan penduduk, menjadi warga gitu. Tapi perwal itu membatasi warga yang KTP-nya Depok aja. asal Depok. Asal Depok, misalnya itu berarti pemilih kalau sesuai dengan perwal itu warga setempat yang KTP-nya Depok. Kan ada juga warga setempat tapi KTP-nya bukan Depok. Nah, perwal membatasi yang boleh memilih itu hanya warga setempat, warga bukan penduduk, warga yang KTP-nya Depok. Mau Sawangan kek, mau Cimanggis kek, yang penting dia warga di sini, tinggal di sini 1 tahun berturut-turut tidak terputus tinggal di sini, tapi KTP-nya harus Depok. Kalau warga yang KTP-nya bukan Depok berarti warga. Bukan ya warga tapi KTP luar, KTP luar Depok. Oke, itu untuk pemilih. Untuk pemilih. Ya, jadi warga yang ber-KTP Depok. Yang kedua, berarti untuk pemilih hanya diharuskan menjadi warga, bukan menjadi penduduk, bukan penduduk. Kecuali musyawarah menentukan, jangan kita penduduk aja. Jadi semua yang milih itu hanya orang tinggal di sini, KTP-nya segini. Kalau KTP mana-mana, jangan mau. Ya boleh juga kalau panitia maunya begitu. Tapi kalau sesuai dengan perwal itu tadi, warga setempat. Nah, warganya di garis bawah ya.
warga setempat yang KTP Ber-KTP Depok. Oke. Itu untuk pemilih. Yang berikutnya untuk calon atau pengurus. Nah, untuk calon atau pengurus adalah penduduk. Penduduknya tiga. KTP. Paham kan jadinya langsung penduduk yang bertempat tinggal minimal 1 tahun. Gitu. Jadi udah nggak usah dijelasin lagi, udah jelas. Kalau untuk calon ataupun nanti pengurus itu bukan nggak boleh warga, tapi harus penduduk. Kalau calon. Tuh kalau calon, Kalau pemilih warga. tapi KTP Depok. Nah, itu harus KTP Depok. Tuh, itu Untuk perwalnya. sesuai dengan perwal, kecuali panitia menginginkan pokoknya KTP sini aja, KTP luar jangan ah gitu. Ya boleh juga kalau disepakati begitu. Yang penting dituangkan dalam tata tertib. Jadi masyarakat tahu nih tata tertib di kita begini. Gitu, Pak. Mungkin itu sekilas. Nah, terserah di sini kita mau pakai apa, yang mana. Nah, yang penting kita sekarang sekilas itu dari saya, karena ini acara intinya adalah pembentukan panitia yang membuat sekarang pembentukan panitia yang paling penting itu ada ketua, sekretaris, bendahara, sama kalau perlu anggota. Tuh, monggo barangkali ada sambutan dulu dari Pak RW yang ingin disampaikan oleh Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini pertama yang saya diundang oleh PRT 7 untuk pembentukan panitia RT di RT 13. Yang saya hormati RT 7 saya hormati Pak Tuan Rumah, Pak Marianto, aku benar juga tadi yang sekretaris dan Ibu Yung PKK dan remaja RT 13 juga perwakilan dari Musola Beroliman. Pada dasarnya sih emang enggak begitu rumit ya Pak sebetulnya sih kalau kita jalanin. Cuman kalau kita udah jalanin ya kelihatannya begini. Ya jalanin aja walaupun kita pada dasarnya ya nanti ya pasti ya tercapai juga dalam pemilihan ini. Kalau ya sekarang sih memang ada peraturan-peraturan yang perlu kita jalani bahwa emang atau nanti ricuh atau apa jadi ya ini ya itu harus ada dijalankan dan dilaksanakan untuk tahun ini. Mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar. Sebagai yang saya sampaikan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya. Mungkin sebelum pemilihan panitia ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mungkin dari yang lain. Pak Dion, monggo. Iya, terima kasih Pak Denis. Tadi sudah mendengarkan dan juga mencoba untuk memahami terkait dengan mekanisme pembentukan atau pemilihan ketua RT RW ya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama terkait dengan mekanisme pemilihan. Kalau di sini ini kan mungkin resume kali ya, resume dari agak bikin bingung memang saya. Saya bikin resume belum sempat. Di sini hanya ada dua mekanisme. Yang pertama musyawarah mufakat atau aklamasi. Ini
dengan cara dihadiri paling sedikit 50% perwakilan KK Oke. ditambah 1 ya, jadi 50 plus 1 ya, 50% plus 1 ini perwakilan kepala keluarga di RT tersebut. Kemudian yang kedua, pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat. Nah, jadi artinya kalau di sini yang saya Tiga itu. cuma 2. Harusnya 3 itu Pak, apa ngaco bikin. Artinya di sini untuk yang langsung oleh semua Perwakilan itu. warga di sini tidak ada. Oh, Iya. berarti Tahu, perwakilan. tahu gimana bikinnya. Hanya perwakilan. Artinya di sini entah perwakilan satu kakak berapa orang atau satu keluarga hanya satu misalnya kayak gitu ya. Satu biasanya. Tiga. Saya Jadi- malah males baca. Itu perwakilannya berapa? Perwakilan gitu aja. Jadi saya nggak males baca. Ya, ya nanti mungkin dicek lagi Pak. Iya. Artinya kan kalau memang tidak ada yang pemilihan seluruh warga, berarti kita memang ambil yang Perwakilan. perwakilan keluarga, Iya. entah itu kakak. Karena ya anggarannya akan gede kalau semua warga milih. Kalau nggak keliru berarti sama dengan yang sebelum-sebelumnya berarti ya, Iya. pemilihan oleh hanya satu Iya. orang dari setiap satu kakak. kakak. Kemudian yang kedua terkait dengan RW, di sini memang tidak disebutkan secara detail ya di resume ini. Kurang. Apakah sama mekanismenya dengan yang RT atau berbeda? Artinya kan berarti ada kalau yang di sini kan 50 plus 1 warga di RT tersebut ya. Nah, kalau yang ini nanti kalau memang kita sudah sepakati Itu tupoksinya apa RW itu, Mak? Memang kita belum pernah mengadakan pemilu langsung perorangan ya. Jadi semua Mau saya warga Iya. ikut memilih itu belum pernah sih. Dan kalau memang bukan bisa mudah pemilu kenapa yang diperlangsung? Per Iya. Mungkin itu aja Pak. Ya. Ya. Jadi, sebetulnya ada 3 sih. Ini bawa top. Saya juga jadi calon. jalan itu. Yang kedua yang kedua pelaksanaan. Kan harus ada penyalon dulu kalau kan. Iya, harus ada calon dulu Kan penjaringan. harus ada mendaftar. Hmm. Calon. Coba ditentuin lah bebas. Tapi pertama kita bikin kepengurusan dulu aja, kepanitiaan dulu. Panitia itu calon tidak boleh menjadi panitia. Saya nanya dulu, jangan-jangan dari yang saya tadi sebutin jadi panitia. Jadi calon ketua. Saya mau nyalon gitu. Oh, Jadi iya. makan. Dia menyalon. Itu dari mana? Dari penduduk, dari total. Melibatkan paling sedikit 50% perwakilan kakak ya, kepala keluarga ditambah 1 pada RT setempat. Artinya pada Iya. RT setempat ya, kalau di sini 80 ya berarti 41. 41, iya. Tangan, gitu. Harus tanda tangan, 41 itu harus tanda tangan. Bukan dari yang hadir, Pak. Ada Iya, dari 10 yang anggota itu penduduk. 41 ada di daftar hadir. Harus ada daftar hadirnya itu, setuju. Baru aklamasi itu. Jadi Kemarin ada soalnya ada yang berpendapat gitu. Saya bilang, gimana ya? Ya, demikian. Jadi Untuk yang Panitiaan kalau gitu, kepengurus panitiaan pemilu RT ini wali kota. Kalau kita ada 80 Demikian kali sekilas berapa? informasi di RT 07. Iya.